Presiden Amerika Serikat Donald Trump tegaskan dirinya tidak mempercayai Iran. Trump juga tegaskan Selat Hormuz di bawah kendali penuh Amerika Serikat. Why? Are you saying I trust Iran? I'm the last person to trust Iran. They've lied to me constantly. We have total control over the Hormuz Strait right now. They don't have control. We have total control. We own it. And at some point, maybe they'll do something and then they get blown away. But right now, we're in a very good position. We have a country that has been the bully of the Middle East for 50 years. It's really 51 if you think about it, right? We've been saying 47 for 4 years. And they're no longer the bully of the Middle East. Thank you. Pemirsa, pasukan Israel mengklaim telah menghancurkan lebih dari 300 lokasi. Mereka juga mengaku telah menemukan dan menghancurkan gudang senjata milik Hizbullah. Pasukan Batalion Pengintai Golani Israel telah menyelesaikan operasi selama hampir 50 hari di wilayah Beaufort, Lebanon Selatan. Selama bertugas, pasukan ini mengklaim berhasil menguasai wilayah yang disebut sebagai benteng utama Hizbullah. Mereka juga mengaku telah menghancurkan 300 lokasi yang diklaim sebagai infrastruktur milik Hizbullah. Infrastruktur ini termasuk diantaranya adalah gudang senjata dan fasilitas penyimpanan. Pasukan IDF saat ini masih bertahan di Lebanon Selatan. Mereka beralasan untuk menjaga keamanan di wilayah perbatasan tersebut. Pasukan Israel mengibarkan bendera di bangunan-bangunan bersejarah di Lebanon Selatan. Tak hanya itu, Israel juga mengibarkan bendera di rumah-rumah warga Lebanon yang hancur. Bendera Israel berkibar di atas Kastil Dubieh yang bersejarah di Lebanon Selatan. Bendera-bendera ini menghadap desa-desa perbatasan yang porak-poranda akibat serangan Israel. Dubieh adalah salah satu dari 5 benteng yang membentuk kawasan Kastil Gunung Amel yang diresmikan oleh UNESCO dalam daftar warisan dunia. Kedua wilayah ini masuk daftar warisan dunia dalam bahaya pada tanggal 26 Juli di bawah prosedur darurat. UNESCO menyatakan bahwa kawasan tersebut mengalami kerusakan parah. Selain di kastil, Israel juga mengibarkan benderanya di bangunan bersejarah, rumah-rumah warga Lebanon yang hancur, serta pohon-pohon yang rusak akibat serangan Israel. ضاعت يعني 36 سنة مش ظاهر منا بالمرة. يعني كانت حياتي هي عبارة عن بقلبها. بيوتنا كلها راحت، أرزاقنا كلها راحت، هذا كله ما نحن ما سألين عنه. نحن الشباب اللي قدمناها وخسرناها مثل كل هالضياع هي أهم بكتير. وهلا موضوع كمان موضوع الشجر عم بيعمل غصة عنا، إنه كمان هذه الشجرة بنربيها مثل ما ربينا أي ولد وأي شاب. Pemirsa, Breaking News masih akan kembali sesaat lagi, tetaplah di iNews TV. Pemirsa, perang tanpa henti dengan Iran membuat sejumlah awak kapal Amerika Serikat mengalami tekanan mental. 7 personel Angkatan Laut Amerika Serikat dilaporkan tewas akibat bentrokan hebat yang terjadi di kapal induk USS Abraham Lincoln. Bentrokan hebat terjadi antara personel Angkatan Laut Amerika Serikat di kapal induk USS Abraham Lincoln. Menurut laporan sejumlah media, insiden ini bermula ketika seorang penasihat untuk Komando Pusat Amerika Serikat, Brad Cooper, menanggapi keluhan dari para awak kapal. Penasihat ini disambut cemoohan saat berbicara. Kondisi ini pun semakin memanas, baku hantam pun terjadi antara kru kapal. Akibatnya 7 personel militer Amerika Serikat tewas dan melukai sejumlah awak kapal lain. Kini dilaporkan kondisi di atas kapal masih tegang dan tidak menentu. Kapal induk USS Abraham Lincoln sudah berada di laut selama 208 hari berturut-turut dan menjadi masa pengerahan tanpa henti terlama bagi kapal induk Amerika Serikat. USS Abraham Lincoln juga menjadi salah satu kapal induk canggih Amerika yang dikerahkan selama perang melawan Iran. Pulang ke Gaza setelah 3 tahun berpisah dari keluarga, seorang ayah menghadapi kenyataan yang memilukan. 6 anaknya meninggal dunia pada awal perang di Gaza, hanya 1 yang berhasil selamat. Hampir 3 tahun meninggalkan Gaza,
Ahmad Al-Sikili akhirnya pulang ke rumahnya. Namun, kepulangannya menjadi momen penuh duka. Lantaran 6 dari 7 anaknya tewas pada Desember 2023, awal Perang Gaza. Ia sebelumnya bekerja di Israel hingga perang memaksanya pergi ke wilayah tepi barat. Kemudian, ia ditahan di penjara Ofer selama 15 hari. جاني خبر من الأردن على استشهاد أطفال الستة في 8/12/2023 أول الحرب. جاني الخبر هذا خبر صادم كان بالنسبة لي، خبر يعني مفزع هيك، زعلنا ويعني أنا غيبت ونقلونا على مستشفيات رام الله، ركبوا لنا محاليل، وهذا بعد فترة يعني ما صحصحت. معي 7 أطفال استشهدوا 6: محمد، مهند، كنار، ريان، بسند، إلين. أنا من سكان حي سجاعية. أول الحرب كنت قاعدة في البيت، لما انصرت الحرب نفس اليوم اللي الدنيا قامت فيه أنا ما تمتني في السجاعية، طلعت من السجاعية على الصحابة، وأنا في الطريق جوزي بقول لي وين أنت؟ بقول له أنا نزحت من السجاعية، حاليا أنا متوجهة لبيت أهلي لأنها منطقة آمنة. Kini, prioritas mereka adalah memastikan satu-satunya putri mereka yang selamat dapat melanjutkan pendidikan yang layak dan meraih masa depan yang lebih baik. Ketegangan kembali memanas di tepi barat. Sejumlah aktivis dari berbagai negara berupaya menerobos blokade tentara Zionis Israel di kota Kusra demi mengirimkan bantuan untuk warga Palestina dan tim medis. Para aktivis berjalan menuju sejumlah rumah yang disebut berada dalam pengepungan di kawasan Ras Al Ain, Kusra, tepi barat. Mereka membawa makanan dan air, serta membentangkan spanduk yang menyerukan penghentian kekerasan dan teror pemukim. Namun, aksi solidaritas ini terhenti saat para aktivis berhadapan dengan tentara Zionis Israel. Pasukan Israel berdiri di depan sebuah rumah sebelum mendorong para aktivis menjauh dari lokasi. Para aktivis menyebut warga di dalam rumah telah terjebak selama sekitar 1 pekan dan kesulitan memperoleh kebutuhan dasar. مش بس منعنا الاكل والمي، حتى في طاقم طبي اللي منعنا حتى يفوت. اذا انتم شايفين هاي مش اول مره ولا اخر مره المستوطنين بيعتدوا على اهالي في القرى الفلسطينيه، يعني اكثر من مره. احنا اليوم جينا ندعم، بس بدناش صوتنا يضل هون في كسرى، بدنا صوتنا يوصل لاعلى مستويات وابعد الحدود حتى ما وراء البحار. Media Palestina melaporkan sekitar 15 warga termasuk 2 anak berada dalam kondisi kemanusiaan yang memprihatinkan. Militer Israel belum memberikan tanggapan atas insiden ini. Anda kembali di Breaking News pemirsa. Kelompok Houthi Yaman terus melancarkan serangannya. Kali ini mereka menyasar kapal militer milik Arab Saudi. Pasukan Houthi Yaman secara resmi mengumumkan rangkaian serangan baru terhadap kapal militer milik Arab Saudi. Tak hanya itu, Houthi juga menyasar pangkalan Saudi di wilayah Marib dan Mukha. Houthi beralasan serangan ini merupakan respon atas agresi dan blokade Saudi. Anggota Biro Politik Ansarullah, Ali Al-Dailami, mengatakan serangan terhadap kapal dan posisi militer Saudi adalah bagian dari strategi pertahanan. Serangan ini semakin meningkatkan tensi antara pasukan Houthi dengan Arab Saudi. Tumpahan minyak dari sebuah kapal tanker yang kandas di lepas pantai Oman kini meluas dan mengancam garis pantai di sejumlah wilayah negara tersebut. Jejak minyak berwarna gelap terlihat membentang di perairan lepas pantai Oman hingga mencapai sejumlah bagian garis pantai. Kondisi ini terjadi setelah kapal tanker Caroline Benzengi kandas di dekat Pulau Al-Kibliyah, Kepulauan Halaniat pada 30 Juni lalu. Kapal berbendera Kamerun ini disebut membawa sekitar 800.000 barel minyak mentah Rusia. Otoritas lingkungan Oman kini melakukan pemantauan dan penanggulangan, termasuk menggunakan citra satelit untuk melacak pergerakan tumpahan. Pencemaran minyak disebut telah mencapai pantai di sekitar Ras Madrakah dengan potensi dampak sepanjang hingga 40 km garis pantai. Bahkan tumpahan dikhawatirkan bergerak ke pantai selatan Pulau Masirah dan mengancam tambahan wilayah pesisir sepanjang sekitar 10 hingga 20 km.
Kondisi ini menjadi perhatian karena perairan di sekitar Kepulauan Halaniat merupakan wilayah yang sensitif terhadap dampak pencemaran minyak.